warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami di sini akan mewawancarai seorang ibu penjualan tisu di lampu merah Simpang Arengka. Saya Novika Amelia. Saya Nando Valentina Situmorang. Saya Nazia Zahra. Saya Nadine Adinda. Saya Veronica Depani. Saya Boy dan Ajis. Tetapi ada satu anggota kelompok kami yang berhalangan hadir, yaitu Muhammad Dafa, dikarenakan ada acara keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami akan mewawancarai mengenai tentang konflik sosial yang ada di lingkup masyarakat. Nah, di sini kami sudah bertemu dengan Ibu, apa Bu namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny, nama saya Ibu Penny, yang beralamat saya asli orang Pariaman, tinggal di dekat Pasar Panam. Saya di Pekanbaru ini terjun ke jalan udah 3 tahun. Jadi dek lantaran ibu ke jalan, dek lantaran suami ibu kena stroke, anak ibu yang perempuan kegangguan jiwa. Jadi ibu memilih berjualan di pinggir jalan untuk menafkahi kebutuhan ibu sehari-harian. Jadi kalau seandainya ibu tidak memilih pekerjaan jualan, adik yang kecil lagi bersekolah, jadi tak bisa ibu bekerja dengan orang lain. Jadi kalau seandainya ibu berjualan tisu di lampu merah, ibu kadang datang cepat, kadang datang lambat. Jadi kalau seandainya ibu bekerja sama orang tidak bisa. Jadi suami ibu apakan dulu mau berangkat jualan, anak ibu sakit, makan obat, udah 1 tahun lebih, kegangguan jiwa dek. Jadi itulah yang ibu usahakan, ibu kasih nafkah, ibu carikan belanjanya. Seperti inilah ibu berjualan di lampu merah, berjuang anak ibu 4 ya Bu? Iya, jadi ibu berjuang untuk anak-anak. Kayak ginilah kehidupan ibu sehari-harian di lampu merah yang adik lihat seperti inilah gitu. Ibu ini kan udah lama Ibu? Udah 3 tahun lebih lah di lampu merah ini. Udah 3 tahun lebih. Iya. Nah, itu tuh Bu, penyebab Ibu terjun ke pekerjaan menjual tisu ini itu disebabkan karena apa Bu? Kemarin kan pertama orang corona dek, yang kedua kan kemarin kan ibu kerja di panti asuhan. Jadi setelah anak ibu sakit, ibu memilih untuk tinggal di luar. Sekarang ibu posisi ibu menyewa rumah. Suami ibu sakit, anak ibu kegangguan jiwa, anak yang pertama. Anak ibu semua 4, jadi itulah yang ibu carikan makan sehari-harian gitu. Maksudnya kadang ibu bereskan dulu adiknya pergi sekolah, nanti jemput pulang sekolah, udah selesai nanti sekitar jam 1 baru ibu jualan ke lampu merah seperti ini nak. Kalau untuk anak ibu kan ada 4. Iya. Nah, yang pertama itu Kegangguan jiwa dia dek. sekarang Makan obat udah tiap hari. udah dewasa atau Udah 17 umurnya nak. 17 tahun sekarang? Iya, Bu? cewek. Cewek. Itu penyebabnya gara-gara apa Bu kalau begitu? Gara-garanya gini nak, kan gara-gara ekonomi nak. Jadi istilahnya dilihatnya kawan-kawannya banyak di sekolahnya orang berduit. Dia sedangkan mamanya kerja di panti asuhan, jadi tak bisa terima dia hidup susah seperti itu nak. Jadi ibu lantaran kemarin ibu tengok dia sakit, jadi memilihlah ibu untuk menyewa rumah. Dek memikirkan anak ibu yang pertama ini, dia sering lari-lari dari rumah. Pertamanya kan ibu enggak tahu semasa dia sakit. Jadi setelah ibu bawa berobat dia kemana-mana, ibu rokiahkan, akhirnya orang tukang rokiahkan menganjurkan untuk ke rumah sakit dirawat gitu. Jadi anak ibu yang pertama ini memakan obat udah 1 tahun lebih dek. Jadi sekarang nih dia memakan obat setiap hari. Tapi alhamdulillah lah dek, BPJS-nya sekarang udah keluar. Alhamdulillah lah dek. Cuman yang ibu cari sekarang nih untuk sewa rumah, untuk makan bapak, untuk obat bapak di rumah. Bapak kan belum sehat lagi dek. Jadi kondisi ibu seperti inilah sehari-harian di sini. Kadang laku dek tisu ini dek, kadang tidak. Kadang diantara orang lah beras sama ibu, itulah yang ibu istilahnya yang ibu nikmati untuk bawa pulang ke rumah. Kadang kayak hari-hari Jumat nih dek, kadang ada telur diantara orang, itulah yang ibu makan. Alhamdulillah lah nak, untuk penyambung hidup ibu itulah yang ibu jalani sekarang ini.
Jadi kalau ibu jualan seperti ini, nak, kadang laku dek, kadang tidak. Cuman ibu harus sabar. Kayak manapun cobaan, apapun yang dikasih Allah, ibu harus terima. Cuman ibu bersyukur masih bisa, ibu sehat, masih bisa ibu berjualan kecil-kecilan seperti ini dek, gitu. Kira-kira Bu, pendapatan sehari Bu tuh biasanya berapa Bu? Kadang dapat uang dek, kalau habis umpamanya tisu 10 dek, kadang dapat 40.000. Selama sehari itu. Iya, kadang umpamanya hari ini umpamanya laku 40 dek. Kayak sekarang laku 3, laku 2, ada yang enggak laku gitu. Satu tisu berapa Bu? Satu tisu ini modalnya 6.000 dek. Tapi ibu menjual kan lantaran ibu apakan sama orang mobil, Oh, iya. ibu menjual 10.000. 10.000 ya, Bu? Berarti untung 4.000. Iya, dari Boleh tahu Bu, itu kan 3 anak ibu bersekolah semua atau gimana? 2 bersekolah, nah yang satu kecil, yang satu sakit. 2 yang bersekolah. Yang Sekolah? yang cewek sama yang cowok bersekolah. Yang kecil belum sekolah, masih umur 5 tahun. Yang apa nih kelas 6 SD, nanti udah mau naik SMP habis lebaran besok. Sekolahnya gitu. Apa pihak sekolah ada bantu-bantu ibu juga Bu? Kemarin dari adiknya dari sekolah SD ada dapat, dia kan baru mulai masuk sekolah, itu ada dapat bantuan dari Bank BRI sebanyak 225 gitu. Untuk itulah ibu belikan sepatunya kemarin. Anak ibu yang 2 bersekolah tadi mendapat perlakuan yang sama seperti kakaknya atau enggak Bu di sekolah? Enggak, ya, kalau misalkan yang sakit itu dek memang enggak sekolah lagi. Yang pertama enggak sekolah lagi. Dek lantaran dia sakit kan terputus sekolahnya. Jadi yang abangnya sama adiknya sekolah, 2 orang itu anak ibu. SMP saya. Mereka Yang- tidak dapat pembulian gitu kan Bu? Kemarin kan cuman bantuan dari RT dapat ibu berasnya dek. Sebetulnya dek ya ibu sangat membutuhkan dek, kayak sembako umpamanya kayak beras, kebutuhan sehari-harian nak. Memang sangat membutuhkan sekali ibu. Ya. Soalnya anak ibu 4, suami ibu sakit, sementara ibu berjualan seperti ini, kadang laku kadang tidak. Dari pihak RT atau RW ada bantuan tiap bulan ya Bu? Dari Pak RT lah yang membantu ibu kemarin mau masuk puasa ngantar beras 10 kilo ke rumah ibu. Alhamdulillah lah dak. Ada masih dapat bantuan dari pemerintahan juga kan Bu? Enggak ada dek, Enggak ada ya Bu? enggak ada. Bantuan dari pemerintah enggak ada ya? Cuman dari apa kemarin 1 kali nyo, dari sekolahan. Oh dari sekolah? Iya. Dari sekolah ada? Ada anak ibu yang kecil yang cewek itu yang SD. Dapat ya Bu? Kalau abangnya enggak dapat. Itu Bu, dulu suami Ibu bekerja. Dia dulu kan, ibu kan di panti asuhan, jadi dia kerja supir. Jadi di lantaran dia melanggar, badannya melemah separuh, jadi dia belum sehat lagi dek, jadi belum bisa bekerja. Selama udah 4 tahun nih dia di rumah dek, terbaring. Jadi ditambah anak gadis ibu lagi, dia nggak bisa membantu ibu di rumah. Umpamanya mau masak mau apa semua sama ibu lah. Nanti kalau seandainya ibu lupa menyuapkan obatnya, dia mengamuk-ngamuk dek di rumah tuh, bercarut-carut. Itulah yang ibu pelihara sekarang, anak ibu lagi sakit itu dek. Ibu jualan ke pinggir jalan seperti inilah dek. Ibu lagi bekerja, siapa yang menjaga di rumah yang sakit bapak sama anak? Pagi kan ibu suapkan obatnya dulu. Nanti kalau dia udah tidur, ibu pesan sama tetangga. Ibu suapkan obatnya, kan ada obat penenangnya dek. Nanti kalau dia udah makan obat, jadi nanti ibu pesan juga suruh minta tolong tengok-tengokan sama tetangga menjalang adiknya pulang sekolah gitu. Kan adiknya nanti pulang jam 1, yang nomor 2 itu. Nanti kalau udah pulang adiknya yang nengokkan kakaknya gitu. Kan terkadang tisu ibu terjual, kadang tidak kan Bu? Jadi seharian ibu pernah tidak makan Bu? Pernah dek, pernah ibu ndak makan. Kemarin kan ibu ndak ada beras, ndak ada di rumah nah. Yang mau ibu masak segini pun ndak ada beras. Jadi ngomonglah ibu sama tetangga ibu pinjamlah berasnya 1 kilo. Dipinjamkan memang, tapi ibu berjualan, pulang dari berjualan dapat istilahnya laku jualan ibu bayar cepat gitu. Berarti hubungan ibu sama tetangga ibu baik lah ya Bu? Baik, sangat baik. Tidak menganggap Iya. apa gitu Bu? Iya. Kalau tetangga ibu sungguh perhatian sama ibu.
perhatian. Kadang obat anak ibu ukuran jam dia makan kan, tahu dia ibu ndak di rumah, datang diketoknya pintu rumah ibu, disuapkannya obat anak ibu tuh. Enggak, pas ibu lagi bekerja, pas ibu lagi bekerja, anak ibu itu tiba-tiba marah-marah sendiri gitu. Nggak, kalau misalkan dia ke jalan dek, jarang ibu bawa dia ke sini, dia di rumah. Kalau seandainya nanti dia nggak ibu suapkan obat, nanti dia mengamuk-ngamuk sama adiknya. Kadang adiknya dipukulin, apakalah dipisahkan dia sama tetangga. Kadang ibu kan dek buru-buru, lupa ibu menyuapkan obatnya. Jadi ibu perhatikan dia udah tergantung obat tadi. Jadi kalau misalkan dia lagi teratur makan obatnya, dek nggak ada mengamuk-ngamuk dia. Kalau nggak dilupa, umpamanya ibu menyuapkan obatnya pagi atau siang, nanti dia marah-marah sama adiknya. Adiknya dipukulin. Kadang sedihnya hati ibu kayak mana ya, ibu berdoa aja, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ibu pun berdoa, mudah-mudahan suami ibu cepat sehat dengan anak ibu, gitu. Sebetulnya nggak sanggup ibu ke pinggir jalan seperti ini. Nah, sebetulnya waktu kemarin tuh kan, waktu pertama ibu ke jalan, ibu merasa malu, ibu merasa takut dengan mobil banyak, ya kan. Tapi ibu berpikir kalau seandainya ibu cari pekerjaan dengan orang, tentu pupus ibu pagi udah masuk kerja. Sementara anak ibu yang kecil nggak ada yang mengurus, dia baru masuk kelas 1 SD, menggosokkan bajunya, menyuapkan sarapannya, nggak ada orang. Bapak kan lantaran sakit. Kalau seandainya nggak sakit, bapak bisalah ibu bekerja dengan orang, kok menyuci gosok bagai, itulah ibaratnya dek ya. Ibu mau saja bekerja, yang penting halal gitu aja. Berarti dari tahun berapa tuh kira-kira bapak? Kalau bapak sakitnya dek, yang sakit yang nggak bisa bekerja ini udah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti ibu ke sini, kan ibu dari Pariaman. Iya. Dari Pariaman. Ke sini merantau. Ibu kan dulu pertama kan dari kampung, tinggal di panti asuhan. Jadi setelah anak ibu yang besar sakit, dia nggak konsen, nggak nyaman, merasa Itu nyaman. masih di Pariaman dulu, Bu? Enggak, di Pekanbaru ini, udah di Pekanbaru. Jadi dia dibilangnya kan yang besar itu ibu suruh dia sekolah, nggak mau. Berangkat dia dari rumah, dia nggak masuk dia ke sekolah. Nggak tahu ibu semasa dia sakit dipotong-potongnya rambutnya dek. Pergi dia sama kawan-kawannya keluyuran. Udah kemana-mana ibu bawa berobat dek, nggak juga. Jadi akhirnya ditunjukkanlah sama tetangga ibu, dirokiahkan dia. Nah, abis itu dibilang orang tukang rokiahkan itu bawalah ke rumah sakit, coba cek dulu. Rupanya langsung dirawat di situ dia nak. Diambil dia pisau nak, dipotong-potongnya ini nih, habis semua tangan ini darah nak. Ya Allah, menangis ibu. Mengurusi dia ini aja dek kemarin, untung aja lah tetangga ibu kebetulan dia ada yang bekerja di rumah sakit jiwa itu dek, bagian di ruang IGD. Itulah yang membantu ibu mengurus surat di dalam dek. Rupanya dek lantaran anak ibu kejiwaan dia kena, ditanya-tanya dulu sama dokternya dek, digali-gali, dicatat dulu jam berapa ibu pulang ke rumah dek, jam 3 subuh dek, baru selesai semua mengurus surat-suratnya. Tapi sekarang dek alhamdulillah udah 1 tahun lebih dia makan obat, dia udah pakai BPJS. Jadi biarlah, yang penting kontrol dia dek, sekali sebulan kontrol terus ke rumah sakit, ke dokter dia. Udah tenang ibu. Kalau enggak biasanya dek, kalau nggak ada BPJS ibu udah stres sekali ibu dek. Obatnya kecil-kecil nak, tapi mahal obatnya, nggak bisa ibu tebus. Kadang menangis saja ibu. Kadang berdoa lah ibu, kadang zikir ibu malam-malam, ya Allah sehatkanlah anak kami ya Allah, hamba ndak sanggup menghadapi seperti ini lagi ya Allah. Sehatkanlah anak kami, berdoalah ibu seperti itu. Kayak ginilah nak kehidupan ibu, kadang di pinggir jalan nih nak. Ada yang ibarat kata ya nak, ada yang menghina, ada yang baik, yang dapat orang, tapi ibu harus sabar gitu. Harus sabar ibu. Apapun rintangan ibu dijalani, kadang dimaki orang ibu, kadang dihina orang, ibu pantai, ibu mengucap aja, ibu perbanyak. Soalnya bersyukur iya, setiap keadaan. ibu kan Karena kan banyak sekali mobil berlalu lalang itu kan. iya, Misalkan kita nggak tahu kan, mungkin lagi nggak fokus, ibu lagi nggak Iya. makan dari rumah, Iya. tiba-tiba pingsan di jalan, di langgaran, Iya, kan kita apa? Ibu kadang deh itulah makanya ibu pergi, umpamanya walaupun ibu seperti ini baik-baik ibu berangkat dari rumah nak. Jadi rezeki pun mudah juga di Allah di jalan nih deh ibu jualan kayak gini. Tapi kalau udah marah-marah ibu sama anak ibu di rumah ndak bakalan laku nih dek jualan ibu ini. Tapi kalau baik-baik dia nak, nanti kan ibu tinggal jajannya walaupun agak 5.000 kan,
Ibu berangkat dulu ya nak, doakan ibu di jalan ya. Iya bunda katanya, nanti ibu langsung berangkat. Tulus perjalanan ibu tuh nak. Kadang melihat ibu seperti ini kan, orang mobil kan udah banyak juga tahu dengan ibu. Kadang lewat dia sambil lewat dek, kadang sambal ibu dibawakannya, kadang nasi dia kasihnya. Kalau dapat ibu nasi di jalan nih nak ibu pisahkan, itu ndak ada memasak ibu di rumah, itulah yang ibu makan nak. Ya Bu, kan anak pertama Ibu itu mengkonsumsi obat yang harus terus diminumkan Bu. Jadi kalau obat kayak gitu tuh dipotong BPJS juga atau gimana Bu? Itu udah tanggungan pemerintah nak, udah tanggungan BPJS. Jadi setiap hari sekali sebulan kan dia nggak minta rujukan ke puskesmas. Nanti dikasih orang puskesmas rujukan ke rumah sakit jiwa. Nanti ibu ambil sekali sebulan. Sekali sebulan itu dia harus kontrol terus dek ke rumah sakit gitu. Jadi obatnya ini tidak bisa terputus. Setiap hari dia makan obat. Kadang geli dia nak mau makan obat. Susah ibu untuk memuju dia makan obat. Kalau dia nak makan obat satu kali aja nak ngamuk-ngamuk dia nak di rumah. Jadi seluruhnya itu ditanggung pemerintah atau kita masih bayar seberapa gitu? Alhamdulillah nak udah tanggung pemerintah nak obatnya. Jadi Bu, yang SD itu kalau misalnya mau ke sekolah itu pakai kendaraan atau gimana Bu? Berjalan kaki ibu dari rumah, nah ada sekitar setengah kilo lah. Pagi ibu antar dulu dia kan, nanti ibu jemput. Sebetulnya kalau dia berangkat ke sekolah, nak bisa dia sendiri berjalan kaki dari rumah. Dari rumah ibu ke sekolahnya dari sini ke Simpang Haripin itu jauhnya nak. Jadi kalau seandainya ndak ibu antar dia, takut nanti diserempet mobil atau kayak mana. Dia kan masih kelas 1 SD gitu. Kalau abangnya itu sekolah nak masuk dia siang, nanti pulang dia jam 5. Jadi ndak bisa sama dengan adiknya. Kalau seandainya dia masuk sama-sama pagi, bisa disamakan dengan kakaknya. Jadi itulah, kalau pulang ibu jemput dulu jalan kaki ibu tuh nak. Pergi nanti jalan kaki lagi. Kadang kendala ibu di jalan hujan, kadang apa. Kemarin aja dia bilang, oh tinggal di panti asuhan aja lah adik lagi ndak katanya. Ndak usah lah nak, kayak manapun ibu usahakanlah sekolah adik di rumah. Jadi kemarin kebetulan kan diajukan kepala sekolahnya bantuan dari pemerintah, dia dapat 225, ibu belikan sepatunya, ibu belikan buku tulisnya, apa kebutuhan untuk sekolahnya. Itu langsung ibu ke pasar untuk membelanjakan kebutuhan sekolahnya gitu. Jadi kalau yang abangnya sama juga Bu? Iya sama, sekolahnya sama, tapi abangnya masuk siang, adiknya masuk pagi. Enggak, maksudnya itu cara perginya gimana Bu? Sama juga? Enggak, beda. Kalau abangnya masuknya jam 10, nanti pulangnya jam 3. Bukan Bu, maksud saya abangnya ini pergi naik kendaraan atau sama Jalan aja? kaki. Jalan kaki sendiri Bu? Iya, jalan kaki abangnya. Ada pertanyaan yang terakhir Bu dari Ibu, apakah ada dari pihak keluarga ibu yang membantu ibu gitu? Kalau orang tua ibu udah meninggal dua-duanya, nah ibu di sini sebatang kara, ibu di sini nggak ada siapa-siapa. Ibu punya 4 orang saudara, nak. Tapi yang 2 di Tanjung Pinang, yang 1 di Tanjung Balai. Ibu di sini sendiri aja, ibu di sini nggak ada keluarga di sini. mereka tahu ibu di sini. Ibu di Pekanbaru tahu dia, tapi ibu seperti ini nggak tahu dia deh. Oh, nggak tahu Nggak pekerjaan ibu seperti ini. Nggak tahu dia. Dipikirnya kemarin kan ibu pernah nelpon, ibu kan kerja di panti asuhan. Jadi sekarang nih udah lama juga terputus hubungan ibu antara ibu dengan keluarga ibu, lantaran ibu. Kemarin kan ada HP kecil ibu punya, HP center itu. Sekarang nggak ada lagi, hilang HP kecil itu sama ibu, nggak bisa lagi berhubungan ibu dengan keluarga ibu itu. Jadi sendirian lah ibu berjuang seperti ini nak. Keluarga ibu juga nggak tahu kondisi anak sama suami ibu. Nggak tahu. Nggak bisa ibu hubungi lantaran nomornya hilang sama ibu di HP kecil itu nomornya. Kalau seandainya bisa dihubungi keluarga ibu enak nak, kayak mana caranya bisa kita minta pendapat sama keluarga ya kan, kondisi kita seperti ini. Tapi inilah nak, ini aja udah 5 tahun ibu nggak pulang. Ibu kan kampung ibu aslinya Pariaman dek, orang Gasan Kadang ibu. Tapi di Pekanbaru ini udah lumayan lama ibu tinggal di sini. Dan lantaran anak ibu sakit, makanya ibu memilih tinggal menyewa rumah di luar gitu. Ada pertanyaan terakhir ya Bu? Harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana Bu?
Ibu kalau seandainya nak umpamanya kan ibu ada modal nih nak umpamanya impian ibu sekarang nih nak ibu ndak ingin untuk lama di pinggir jalan nih. Yang pertama ibu merasa kayak mana memikirkan anak di rumah. Ibu istilahnya skill ibu untuk berdagang nak umpamanya dapat bantuan kayak gerobak kayak apa gitu kan. Umpamanya ibu cari tempat kan jualan ibu kecil-kecilan. Ibu mau seperti itu sebetulnya. Tapi di lantaran ibu nggak ada modal, ibu nggak ada istilahnya memegang uang sekarang. Kayak ginilah yang ibu lakukan sekarang dulu nak. Untuk sementara gitu. Motivasi Ibu untuk kami sebagai pelajar agar lebih baik ke depannya, Bu. Motivasi dari Ibu untuk kami. Iya, itulah nak ibu doakan adik semoga lulus sekolahnya nanti menjadi orang yang sukses lah nak. Nanti mana tahuan kan, udah lulus adik sekolah besok tengok-tengoklah ibu Penny ke lampu merah ini nak. Mana tahuan kan ibu doakan tamat, tulus perjalanannya, naiklah ke kelas nanti nak. Ibu doakanlah dengan hati jernih lah gitu. Kasih Bu. Iya nak ya. Cukup sekian wawancara kami dengan Bu Beni. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami telah selesai melakukan wawancara terhadap Ibu Beni. Nah, jadi kami meminta maaf kepada rekan-rekan yang menonton video. Apabila ada tutur kata yang salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.